Oke teman-teman semua, selamat pagi. Pagi ini kita akan update lagi berita seputar dunia kripto. Bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto. Dan juga dicek untuk populer video kita di sini dan juga playlist kita di sini, mana tahu ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian dapatkan. Dan juga dicek teman-teman ya untuk grup Telegram kita, link referral kita dan juga link donasi kita ada di deskripsi video di bawah. Dan kali ini kita akan langsung ke data ekonomi teman-teman. Untuk data ekonomi hari ini jangan lupa ada dari PCE ya, baik yang core ataupun yang biasa. Dan untuk yang core PCE Price Index year on year itu diprediksi mengalami kenaikan, previousnya adalah 2,6%, forecastnya adalah 2,7%. Dan untuk yang core PCE Price Index month on month-nya 0,3%, forecastnya 0,3%. Dan kita akan lihat nanti ke depannya teman-teman ya. Sepertinya inflasi di Amerika Serikat ini makin lama kok makin naik ya. Turunnya itu sedikit-sedikit banget gitu. Dan untuk Fed Rate Monitor Tool di sini bagusnya ya, persentasenya tadi sempat naik tetapi turun lagi teman-teman untuk cut rate di bulan Mei nanti di tanggal 8 ya. Sebelumnya itu pernah sampai belasan persen dan sekarang hanya di 9,1% saja teman-teman gitu. Dan untuk harga dari Bitcoin sekarang berada di angka 87.257. Waktu itu pernah ke 88.800-an. Untuk Ethereum di 2013 ya, seperti tahun aja. Sebenarnya kalau kita cek untuk Bitcoin dan juga Ethereum ini secara perbandingan BTC ETH ya. ETH itu kalah teman-teman ya sejak dari tahun 2023 secara keseluruhan hingga sekarang Ethereum itu kalah teman-teman. Jadi kita sebenarnya lebih baik beli Bitcoin aja daripada beli Ethereum ya. Kalian cek di sini. Nah ini teman-teman ya. Jadi untuk harganya itu mengalami kalah lah untuk Ethereum. Dan di sini ada dari XRP ya. XRP ini kabarnya kena denda 50 juta dolar. Totalnya itu adalah 125 juta dolar. Dan yang dibayar itu hanyalah 50 juta dolar dan sisanya itu nggak dibayar atau nggak jadilah seperti itu. Ada juga BNB yang mengalami kenaikan ke 640 dolaran ya. Mungkin karena akan terjadi ini teman-teman ya, terjadi hard fork di bulan April dan juga bulan Juni nanti. Dan juga dia itu kan gratis web ya kalau kalian itu pakai ini teman-teman yang pakai Binance Wallet. Dan juga banyak juga project-project lain di BNB ya, di Binance. Kalau kalian cek juga untuk marketnya, selain dari Launchpool atau Launchpad, kalian juga bisa cek untuk kalau kalian itu mau memvoting sesuatu di komunitas untuk listing dari sebuah koin. Nah itu kan kalian akan membayar sebuah BNB ya, mungkin kecil atau kalian harus hold BNB dulu teman-teman untuk bisa melakukan voting. Tentu saja untuk ini ya harga BNB itu bisa mengalami kenaikan dan kedepannya juga nanti mungkin bisa mengalami kenaikan lagi teman-teman. Untuk Solana di sini di area 138 dolar ya. Solana ini secara data dia mengalami penurunan teman-teman, bukan hanya dari harga koinnya tetapi dari aktivitas on-chain dan juga revenue-nya atau pendapatan dia teman-teman. Ada atau Cardano belum ada berita baru, USDT belum ada juga, TRX belum ada juga ya. Kabar terakhir itu dari Justin Sun ya, dia kabarnya melaunching koin meme di jaringan Tron dan kalau seandainya orang-orang itu rugi dia siap menggantinya teman-teman. Link USDT belum ada berita. Ton ya ini belum ada juga. XLM Habar mungkin kita akan coba ke Hype ya. Hype di sini kabarnya mengalami eksploitasi ya. Jadi dia itu otomatis melakukan sorting dari sebuah koin. Nah anehnya koin yang disorting itu malah justru naik ya, sehingga itu membuat Hyperliquid ini mengalami floating loss ya sebesar jutaan dolar teman-teman. DXY mengalami pelemahan dari sebelumnya itu pernah ke 104-an dan sekarang berada di area 103-an. Untuk harga emas di sini saya lumayan kaget teman-teman ya, bisa tembus 3.078 dolar. Sebelumnya itu saya beli di 2.930-an ya. Sekarang menyentuh di
$3.078 teman-teman. Tapi kalian tenang aja, naik bukan cuma emasnya doang, tapi Bitcoin juga di sini mengalami kenaikan ya. Ini beriringan juga dengan S&P yang mengalami kenaikan teman-teman, walaupun dalam 2 hari terakhir ini lagi koreksi gitu. Dan oke, kita akan ke ini teman-teman, kita akan ke Hyperliquid Wealth Tracker. Ada sebuah wallet yang dia itu floating profit $51 juta atau totalnya itu 30,23%. Dia pakai leverage 25 ya. Nekat banget sih. Dan dia ini sorting dari Ethereum. Ada juga yang 1,42 juta dolar, dia juga sorting, bukan sorting ya, tapi lebih ke arah long. Untuk leverage-nya adalah 10 kali cross. 1,42 juta dolar. Ini lebih high risk sih sebenarnya teman-teman, karena dia bukan sorting koin-koin yang floatingnya itu kecil ya, tapi dia malah floating atau sorting koin-koin yang fluktuatifnya itu gede banget teman-teman gitu. Untuk liquidation heatmap di sini berada di angka 89.275 ya. Ini untuk time frame 1 week. Kalau seandainya menyentuh di 89.000 atau mungkin 90.000 dolar lah, ini akan gede banget untuk likuidasinya. Dan kalau seandainya turunnya di bawah 85 ribuan, ini bisa juga kena likuidasi yang gede teman-teman. Untuk likuidasi dalam 24 jam terakhir sedikit ya. Market sepertinya memang wait and see doang, menunggu cut rate mungkin di 8 Mei kalau jadi, tetapi kalau nggak jadi mungkin di bulan Juni teman-teman ya. Dan di 2 April nanti kan kabarnya itu akan ada penerapan tarif Donald Trump yang mungkin akan jadi diterapkan, dan juga nanti balasan dari Uni Eropa di pertengahan April ya tentang tarif Trump ini apakah benar-benar akan dilaksanakan atau tidak, karena katanya dia masih membuka negosiasi teman-teman. Di sini 24 jam terakhir 175,02 juta dolar ya totalnya, dan ini kecil teman-teman ya, biasanya itu paling enggak totalnya itu adalah 200 juta dolaran teman-teman gitu. Oke, kita akan langsung ke coin market cap ya. Di sini ada trending coin, ada TUT 175,69%, ada juga Mubarak brokoli. Ini di listing di Binance kayaknya teman-teman ya, untuk Mubarak dan brokoli. Kilo ini saya nggak tahu. Untuk market cap-nya di sini turun ke 2,85 triliun dolar ya. Fear and Greed Index-nya naik ya ke 33, bahkan waktu itu pernah menyentuh belasan teman-teman. Untuk Fear and Greed Index-nya itu mengindikasikan market itu sangat takut dan sangat cemas. Ada juga dari altcoin season di sini di angka 18-an teman-teman ya. Masih jauh banget harapan kita untuk altcoin season ini. Ya bahkan untuk angka 50 kayaknya pun mustahil teman-teman gitu. Untuk berita pertama ya, kita akan ke berita pertama dulu. Ada dari BNB Chain, ada artikel ini membilang bahwa apa pendorong volume DEX BNB Chain. Nah, untuk volume DEX BNB Chain ini ada beberapa faktor yang membuat harga dari BNB mengalami kenaikan ya, seperti ini. Ini kan dia sekarang berada di angka 635 dolar. Nah, faktor-faktornya itu adalah salah satunya adalah karena meme coin. Ya, ada juga peningkatan TVL, diperkenalkannya perdagangan tanpa biaya untuk swap yang dilakukan dalam Binance Wallet. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya, dia itu gratis kalau kalian pakai swap di Binance Wallet. Ya, Binance Wallet itu extension mungkin seperti MetaMask juga, Trust Wallet juga, dan ini teman-teman ya, Phantom Wallet. Dan ini berlaku 17 Maret hingga 17 September 2025 ya. Berarti nggak selamanya ya berlaku, hanya beberapa bulan saja teman-teman, seperti itu. Ada juga faktor lain yaitu tentang upgrade dari BNB yang bernama Lawrence hard di bulan April nanti. Sebelumnya di tanggal 20 Maret lalu itu ada juga hard fork teman-teman ya, yang udah terjadi. Untuk yang Harvard Lawrence nanti itu rencananya akan mengurangi waktu blok menjadi hanya 1,5 detik, dan di Maxwell nanti akan dipangkas setengahnya lagi teman-teman, hanya menjadi 0,75 detik, dan itu akan terjadi di bulan Juni 2025 nanti. Oke, berita kedua, Trump Media dan Crypto.com akan meluncurkan ETF kripto bermerek TruthV. Ya, jadi tujuannya ini adalah untuk menjembatani dunia aset digital dan bersekuritas yang berfokus pada Amerika. Tidak hanya akan berfokus pada mata uang kripto, tetapi juga pada sektor-sektor seperti energi dengan perkenaan pada tema Made in Amerika.
Ya intinya produk-produk yang ada di Truth ini nanti wajib berkaitan dengan produk-produk dari Amerika teman-teman gitu. Berita ketiga, Ripple versus SEC akhirnya berakhir setelah denda 50 juta dolar. Nah, ada ini yang saya bilang tadi teman-teman ya. Jadi totalnya itu adalah 125 juta dolar, tapi yang dibayar itu 50 juta dolar, sisa 75 juta dolarnya itu dikembalikan kepada perusahaan katanya. Dan SEC juga di sini sudah meminta pengadilan untuk mencabut putusan pengadilan yang sebelumnya dijatuhkan kepada Ripple. Nah, itu dia teman-teman ya. Tapi di sini harga XRP kok nggak naik ya, masih di 2,3, bahkan turun semenjak dari tanggal 19 Maret lalu gitu. Dan kita akan lanjut lagi ke berita keempat. Hyperliquid kembali mengalami insiden manipulasi pasar. Nah ini dia teman-teman yang saya bilang tadi. Jadi secara otomatis sistem Hyperliquid itu melakukan sorting untuk koin yang bernama Jelly atau tickernya Jelly sebesar 5 juta dolar. Tetapi koin itu tiba-tiba melonjak atau naik 230% dan menghadapi kerugian yang belum terrealisasi sekitar 12 juta dolar menurut Lukun Chain. Dan jika harganya mencapai 0,17 dolar, ini bisa mengakibatkan kerugian sekitar 240 juta dolar untuk Hyperliquid teman-teman. Itu mungkin seperempat dari hacking terbesar sepanjang sejarah dunia ya, itu dari Lazarus sekitar 1,46 billion dolar teman-teman. Berita kelima, Binance menambahkan Mubarak, brokoli, TUT, bananas. Ya, mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa kok koin TUT di sini melonjak teman-teman ya. Mubarak dan juga brokoli ya karena di listing di Binance gitu. Dan dia di sini bilang melalui vote list yang memilih 4 token untuk didaftarkan. Kemudian juga di tanggal 27 Maret nanti itu bisa diperdagangkan, dan untuk withdrawnya nanti bisa kalian lakukan di 28 Maret teman-teman. Berita ke-6, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyita lebih dari 200.000 dolar dalam bentuk mata uang kripto yang ditunjukkan untuk pendanaan terorisme. Nah, di sini katanya itu terkait dengan pendanaan terorisme yang disita itu katanya dari Hamas ya. Seperti yang kita ketahui lah, Amerika itu memang ini teman-teman ya, menganggap Hamas itu adalah ya seperti itulah gitu. Kalian ngerti lah apa yang saya maksudkan. Berita ke-7, saham Tesla melonjak lebih dari 7% setelah pengumuman tarif otomotif Trump. Nah ini dia teman-teman ya, untuk Tesla di sini kayaknya memang disupport juga oleh Donald Trump ya, karena Tesla itu kan memproduksi produk-produk dia itu di dalam negeri ya, di dalam Amerika Serikat sendiri. Jadi untuk harga dari Tesla itu tidak akan mengalami kenaikan yang signifikan. Nah ini berbeda dengan mungkin dari perusahaan lain yang dia itu impor teman-teman, sehingga untuk kemungkinan terjadi inflasi harga dari produk dia itu kan lebih tinggi. Tarif baru sebesar 25% untuk semua kendaraan yang dibuat di luar Amerika Serikat. Nah ini dia teman-teman yang seperti yang saya bilang tadi. Nah berita ke-8, ada Bong mengakuisisi exchange ART, merencanakan kepemimpinan baru dan fitur. Ada si Babong yang di sini mengakuisisi exchange ART. Exchange ART ini adalah pasar digital untuk NFT seni rupa ya, atau NFT marketplace lah gitu teman-teman. Berita ke-9, Solana kehilangan pendapatan bulanan sebesar 80% pada Maret 2025. Ya sebenarnya bukan Solana aja teman-teman yang mengalami penurunan pendapatan, tapi semua chain lah gitu. Di bulan Maret kemarin dia turun 80%, dan untuk alamat aktifnya juga anjlok 21%, transaksi menurun hingga 82%, dan total biaya yang diperoleh turun hingga 81%. Dan itu kalau kalian trading di DEX ya, atau di DEX screener, mungkin kalian akan lihat susah lah koin-koin kalian yang sudah kalian beli itu untuk naik teman-teman ya, karena ya ini dia faktor makroekonomi. Jadi bukan hanya dari Solana saja, tetapi dari semua chain juga seperti itu teman-teman. Volumenya itu lebih sedikit daripada beberapa bulan waktu lalu yang sempat sebelum koin Trump itu teman-teman gitu. Berita ke-10, ada Binance yang memperkenalkan Guns ya, proyek Launchpool ke-66. Nah ini ada Launchpool lagi teman-teman dari koin GUN.
di tanggal 31 Maret nanti kalian itu bisa memperdagangkan kayaknya ya, karena di sini di 31 Maret nanti akan dicantumkan di jam 13 waktu UTC, dan untuk pasangannya itu adalah USDT, BNB, FDUSD, dan juga TRY. Ya, apakah kalian akan mengikuti launch pool ini? Kalau seandainya kalian stake BNB di Binance ya, kalian akan bisa mendapatkan koin ini secara gratis teman-teman ya, karena ya memang itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Binance terhadap staker atau pemegang dari koin BNB teman-teman. Oke, ini dia teman-teman ya 10 berita hari ini ya, dan sepertinya nggak terlalu bagus. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto setiap hari. Dan semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video lainnya.